Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibbati fillah, kewajiban berpuasa buat umat Islam di bulan Ramadan itu turunnya di bulan Sya'ban, beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam kewajiban yang baru pertama kali mereka lakukan dengan kondisi yang berat. Mereka melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju ke Badar. Kita juga sudah menyimak bagaimana cerita peperangan tersebut. Bagaimana Allah memberikan kemenangan setelah kecemasan dan kekhawatiran. Seorang muslim dalam setiap kondisi hendaklah berbaik sangka selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, sebentar lagi mereka juga akan memasuki bulan Ramadan. Tapi tidak seperti kita, yang kita dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, bahkan berlimpahnya makanan, sampai-sampai orang gak bisa mengkonsumsi yang sudah dia siapkan. Maka nasihat ana buat setiap muslim yang Allah berikan nikmat kepadanya, untuk tidak lupa kepada saudara-saudara mereka, baik yang di Gaza atau di berbagai belahan dunia lain. Paling tidak engkau punya lisan, engkau punya hati, engkau angkat kedua tanganmu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni dosa-dosamu dan agar Allah mengangkat bala yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza. Kita membaca tentang perang Badar. Naam, mereka sempat khawatir, mereka sempat cemas, tapi kemudian Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Karena pada hakikatnya la haula wa la quwwata illa billah, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Tiada daya yang dapat mendorong kita untuk meraih kesuksesan, untuk melakukan ketaatan, dan tiada kekuatan yang dapat menghalangi kita dari berbuat kemaksiatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah berikan kemenangan kepada umat Islam, sempat terjadi keributan dalam masalah pembagian harta rampasan perang.
permasalahan itu selesai dan Allah mengingatkan umat Islam untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki hubungan di antara mereka. Jangan sampai gara-gara harta yang fana dan sementara akhirnya persaudaraan jadi rusak. Alhamdulillah mereka kemudian sampai ke kota Madinah. Ada satu masalah lagi. Kira-kira ada 70 tawanan yang dibawa ke kota Madinah. Bagaimana dengan tawanan itu? Sebagiannya dibunuh ketika dalam perjalanan ke kota Madinah. Seperti yang sudah kita baca, yang salah satunya adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang sangat getol, menyakiti dan mengganggu Rasulullah SAW. Tapi yang lainnya mau diapakan? Rasulullah SAW bermusyawarah. Kita akan lihat cerita akhir dari tawanan perang yang dibawa ke kota Madinah. Tafadhal. Bismillah, lanjutan perang Badar Kubro dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakuri. Masalah tawanan. Setiba di Madinah, Rasulullah SAW meminta pendapat kepada para sahabat tentang masalah tawanan. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, mereka itu masih keluarga paman, kerabat, atau teman sendiri. Menurut pendapatku, sebaiknya engkau meminta tebusan dari mereka, agar tebusan yang kita ambil dari mereka ini dapat mengokohkan kedudukan kita dalam menghadapi orang-orang kafir. Dan siapa tahu Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka menjadi pembunuh bagi kita." Barakallahu fiik. Kita lihat ya, bagaimana Rasulullah SAW menghargai keberadaan para sahabat. Siapapun yang menjadi pemimpin, baik di kelas yang rendah, tapi kalau engkau pemimpin dan ada masalah-masalah yang hendak diselesaikan, jangan sungkan dan jangan malu untuk bermusyawarah. Orang ketika diajak musyawarah dia senang. Dan mereka pun akan menghargaimu karena engkau menghargai mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amruhum syura bainahum. Urusan-urusan orang beriman itu dimusyawarahkan di antara mereka. Maka Nabi SAW bermusyawarah. Tanya, beliau sebelum perang musyawarah, pulang perang bermusyawarah. Mau diapain nih tawanan perang yang sudah sampai ke kota Madinah? Di antara yang berpendapat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dengan kelembutannya, dia lebih condong tawanan perang itu ditebus, tidak dibunuh. Apa pertimbangannya? Kita lihat nih. Ketika seorang memberikan ide, memberikan usulan, tolong memberikan uraian tentang landasan usulan tersebut. Bukan mengatakan, ya menurut ana sih. Subhanallah. Kita lihat Abu Bakar memberikan usulan untuk mengambil tebusan dari mereka. Alasannya apa? Ya, uang yang kita ambil itu menjadi modal kita untuk mengkokohkan kedudukan kita dalam menghadapi orang-orang musyrikin. Dan juga siapa tahu mereka beriman nantinya. Nanti kalau dibunuh dalam kondisi kafir selesai. Tapi kalau mereka masih dikasih kesempatan untuk hidup, mereka melihat bagaimana indahnya Islam, ya mudah-mudahan dia masuk Islam, dia jadi pendukung agama ini. Tuh. Jadi siapa saja yang hendak memberikan ide, usulan, sampaikan alasannya. Tapi kita akan dengar usulan Umar bin Khattab. Dan sama, Umar memberikan usulan dan memberikan alasan kenapa dia mengusulkan
usulan yang mungkin berbeda dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, silakan. Lalu bagaimana pendapatmu, wahai putra Al-Khattab? Tanya Rasulullah SAW. Umar menjawab, demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku, serahkan pulang kerabatnya kepadaku, biar kupenggal lehernya. Serahkan Uqal bin Abu Thalib kepada Ali bin Abi Thalib, biar dia memenggal lehernya. Serahkan pulang kepada Hamzah saudaranya, biar dia memenggal lehernya. Agar musuh-musuh Allah mengetahui bahwa di dalam hati kita tidak ada rasa kasihan terhadap orang-orang musyrik, pemuka, pemimpin, dan para dedengkot mereka. Barakallahu fikum. Afwan. Di sini rasa kasihan ini sepertinya kurang tepat ya. Diganti dengan toleransi. Tidak ada toleran atau tidak ada kelembutan terhadap orang-orang musyrik. Dan mereka, orang-orang musyrik yang mana ditambah ini, dan mereka adalah pemuka, pemimpin, dan para dedengkot mereka. Nah, kita lihat Umar bin Khattab berpendapat enggak, aku enggak setuju. Dalam rapat, ketika ada orang yang tidak setuju, tolong yang lainnya jangan baper. Yang pendapatnya tidak disetujui. Kadang-kala menurut antum ya, Anda nggak setuju sama pendapatnya fulan. Antum yang tidak disetujui dalam rapat tersebut, jangan kemudian, aduh fulan ini kayaknya hasad sama. Jangan, berbaik sangka. Karena rapat itu tujuannya untuk mencapai mufakat, memilih pendapat yang terbaik. Umar berpendapat enggak. Kalau aku enggak setuju sama pendapatnya Abu Bakar, aku lebih condong untuk dibunuh aja mereka. Serahkan tuh saudaraku kepadaku, aku bunuh. Ada saudaranya Ali, biar Ali yang bunuh. Saudaranya Hamzah, biar Hamzah yang bunuh. Apa tujuannya? Agar orang-orang musyrik itu takut. Jadi kadang-kala kan kita itu kalau ngambil harta rampasan perang dianggap, oh mereka cari duit kayak atau apa. Umar berkata enggak, supaya mereka tahu nggak ada toleran terhadap dedengkot musyrikin yang memerangi Islam. Jadi harapannya umat Islam itu semakin kokoh pamornya, yang akan menebarkan ketakutan di hati orang musyrikin sehingga mereka nggak lagi berpikir untuk menyerang umat Islam. Kita lihat alasannya sama-sama untuk Islam. Tapi sisi pandang Abu Bakar, bagaimana harta itu menjadi kekuatan dan harapan juga mereka masuk Islam. Islam intinya itu bagaimana menegakkan la ilaha illallah. Umar berpendapat enggak. Kalau bicara menegakkan agama Allah ini, ya lebih baik dibunuh mereka. Supaya orang-orang musyrikin tidak meremehkan kita lagi. Subhanallah. Rasulullah SAW memilih pendapat yang mana. Kita lanjutkan. Nah. Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar dan kurang sependapat dengan Umar. Beliau lebih cenderung untuk meminta tebusan dari mereka. Lanjutkan. No? Hasilnya, inilah penuturan Umar bin Al-Khattab pada keesokan harinya. Aku mengingat Rasulullah SAW yang bersama Abu Bakar, keduanya menangis. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang membuat engkau dan sahabatmu ini menangis. Jika aku perlu menangis, aku pun akan menangis. Jika aku tidak perlu menangis, aku pun tetap akan menangis karena engkau berdua menangis. Beliau menjawab, aku menangis karena permintaan yang disampaikan rekan-rekanmu kepadaku agar meminta tebusan dari mereka, padahal dahulu siksaan yang mereka tawarkan kepadaku dulu lebih dekat dari pohon ini. Taib, ini ada yang perlu diperbaiki di terjemahannya ini. Sampai kata meminta tebusan dari mereka. Nah, faqad arada atau faqad urida alayya adzabuhum.
Padahal dahulu siksaan untuk mereka, telah ditawarkan kepada aku. Adna min hadhihi syajarah, lebih dekat dari pohon ini. Nah, kita dilanjutkan. Yang beliau maksudkan adalah sebatang pohon di dekat beliau. Allah menurunkan ayat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana mumkin an yakuna lahu asra hatta yudkhila fil ardh. Turiduna arad dunya wallahu al-akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Quran Surat Al-Anfal ayat 67 sampai 60. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, bagaimana Rasulullah SAW menangis. Abu Bakar menangis. Mereka pada hakikatnya berpikir yang terbaik buat umat ini. Dan kecondongan Nabi SAW adalah dengan tebusan. Tapi ternyata Allah tegur. Seharusnya tidak minta tebusan. Walaupun minta tebusan itu boleh sebenarnya. Tapi di masa-masa awal Islam itu disebutkan bagaimana Islam belum kokoh. Kok kalian ingin, subhanallah ya. Allah sebutkan ya. Turiduna aradat dunya. Jadi para sahabat ketika mereka berpikir untuk dapat tebusan perang itu, mereka ada kecondongan mencari, disebutkan di sini, harta benda duniawi. Kan dapat duit, mereka hidupnya susah para sahabat. Ini jadi kekuatan buat mereka. Allah sebutkan, wallahu yuridul akhir. Allah ingin akhirat gitu. Kalian kok malah cari dunia? Wallahu azizun hakim. Jadi sinilah tadi ditawarkan azab buat mereka. Andai kata bukan, sekiranya tidak ada ketetapan Allah ya. Kita akan baca apa ketetapan Allah ini. Sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, kamu akan ditimpa azab azim gara-gara ngambil harta. Subhanallah. Maka Nabi nangis gitu. Artinya karena kasih sayang Allah mereka nggak diazab. Wa illa tadi ditawarkan azab yang lebih dekat dari pohon itu, kata Nabi SAW. Apa ketetapan yang telah terdahulu? Nah, akan dijelaskan oleh penulis buku ini. Nah, silakan dibaca. Ketetapan terdahulu yang dimaksudkan Allah dalam ayat tersebut adalah firman-Nya dalam ayat lain. Fa'in setelah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Quran Surat Muhammad ayat 4. Ayat ini mengandung izin untuk mengambil tebusan dari para tawanan. Karena itulah mereka tidak disiksa atau dibunuh. Namun Surat Al-Anfal yang isinya teguran tersebut turun karena mereka menawan orang-orang kafir dan tidak membunuhnya. Padahal kedudukan kaum muslimin di muka bumi ini belum kokoh. Kemudian
mereka justru menerima tebusan dari para penjahat yang sejatinya bukan sekedar tawanan perang, tetapi para penjahat perang. Biasanya para penjahat perang itu menurut undang-undang perang modern diadili dan pada umumnya hukumannya adalah hukuman mati atau dijebloskan ke dalam penjara sampai mati. Namun Rasulullah SAW justru mengambil pendapat Abu Bakar dengan mengambil tebusan dari para tawanan. Karena itu ayat teguran ini turun. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Hasil musyawarah yang sudah disepakati belum tentu benar. Tapi tatkala sudah terjadi, ya mau apa lagi? Yang ada penyesalan. Makanya terkadang orang yang pendapatnya tidak diambil, padahal ternyata itu pendapat yang benar. Tidak perlu dia mengungkit-ungkit apa yang dia sampaikan. Anak kan sudah ngomong, jangan melakukan itu. Udah selesai. Yang ada qadarullah masya'afa'al. Karena terkadang teman-teman yang musyawarah di satu lembaga, itu ada yang baper ketika pendapatnya tidak diambil. Bahkan mungkin dia berharap pendapat yang disepakatin itu salah. Padahal seharusnya dia bersama-sama mengawal pendapat yang disepakati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pendapatnya tidak diterima, ya biasa aja dia udah gitu loh. Kan udah diambil keputusan, ngambil tebusan. Ternyata di sini ada teguran dari Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi kita yang wahyu sudah terputus, tatkala kita mengambil sebuah pendapat setelah dijalankan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Artinya teguran dari Allahnya seperti itu. Ya sudah, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya semoga kita bisa memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Baik. Lanjutkan. Adapun nilai tebusannya ada yang 4.000 dirham, 3.000 dirham, dan 1.000 dirham. Siapa yang tidak sanggup menebus, maka dia bisa mengadili 10 anak-anak Madinah sebagai ganti dari tebusannya. Jika anak-anak itu sudah lahir, tebusannya dianggap lunas. Bahkan Rasulullah SAW bermurah hati kepada sebagian tawanan. Beliau membebaskannya tanpa tebusan sama sekali, seperti Al-Muttalib bin Hantab, Saifi bin Abu Rifa'ah, dan Abu Azzah al-Juwahi, yang akhirnya dibunuh selama menjadi tawanan di perang Uhud, seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Barakallahu fikum ya. Kalau kita lihat tebusan yang diambil oleh Nabi SAW itu beragam. Ini juga nampak kasih sayang Rasul SAW ya. Ada yang kaya di antara mereka, ada yang miskin, bahkan ada yang dibebaskan tanpa membayar tebusan karena nggak punya apa-apa. Jadi kalau dilihat di sini 4.000 dirham. 4.000 dirham itu pada masa itu ya cukup untuk beli kira-kira 400 ekor kambing. 400 ekor kambing. Kalau harga kambing sekarang 2 juta, anggap 1 juta, 400 juta. Subhanallah. Ada yang 300 dirham, ada yang 3.000 dirham, ada yang 1.000. Artinya mahal, karena nyawa ini. Tebusannya tebusan nyawa. Namun bukan berarti Nabi menekan mereka bagian tidak mampu, sebagaimana disebutkan di sini. Ada yang dibebaskan tanpa tebusan, seperti Al-Muttalib bin Hantab. Ada Saifi bin Abu Rifa'ah dan Abu Azzah al-Jumahi. Abu Azzah al-Jumahi ini dibebaskan tanpa membayar tebusan. Tapi nanti dia akan dibunuh. Kenapa? Karena dia yang dibebaskan tanpa tebusan itu dengan janji dia tidak akan mengulangi provokasi dia. Karena dia termasuk orang yang pintar ngomong,
yang juga penyair, provokator lah dia ini. Maka disebutkan di sini, akhirnya dia dibunuh menjadi tawanan di perang Uhud. Nanti akan dijelaskan. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Beliau juga membebaskan menantunya Abul As, tetapi dengan syarat dia harus melepaskan Zainab, putri beliau yang menjadi istrinya. Sementara Zainab sendiri sudah mengambil putusan untuk menebus suaminya. Tebusannya berupa sebuah kalung yang dulu pernah dipakai Khadijah. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung itu, hati beliau menjadi amat terenyuh. Lalu beliau meminta kepada para sahabat untuk membebaskan Abul As, dan mereka pun melaksanakannya. Namun tetap dengan syarat di atas. Akhirnya dia membebaskan Zainab yang kemudian hijrah ke Madinah. Barakallahu fikum ya. Abul As radhiyallahu anhu, menantu Nabi alaihi salatu wassalam ya. Jadi ketika Nabi hijrah alaihi salatu wassalam, semua putrinya udah sampai kota Madinah kecuali Zainab. Ummu Kulthum. Zainab ini yang paling tua. Menurut riwayat yang lebih sahih, Zainab, putri-putri Nabi SAW, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Ruqayyah menikah sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian nanti Ummu Kulthum akan dinikahi sama Utsman setelah meninggalnya Ruqayyah. Ruqayyah itu meninggal ketika perang Badar nanti ya. Setelah Nabi SAW pulang dari perang Badar, Ruqayyah meninggal dunia karena dia sakit. Utsman gak ikut juga dalam perang Badar. Kemudian nanti dinikahkan sama Ummu Kulthum dan Fatimah. Zainab ini masih tinggal di Mekah. Akhirnya Rasul SAW ketika tahu menantunya ditawan dan Zainab harus membayar tebusan suaminya. Tebusan itu adalah kalung emas yang diberikan oleh Khadijah. Ketika Nabi melihat ya, kalung Khadijah dikirimkan ke kota Madinah, Nabi terenyuh, sedih banget ya. Coba kita lihat di sini. Jadi lalu beliau meminta kepada para sahabatnya untuk membebaskan Abul As tanpa menerima tebusannya. Jadi Nabi SAW meminta para sahabat. Artinya beliau sebagai pemimpin pada waktu itu, beliau bisa langsung bebaskan nih. Tapi kan di sini kadang ada unsur nepotisme. Oh kan karena menantunya jadi nggak perlu bayar. Maka Nabi SAW bermusyawarah lagi, mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kalian mau bebaskan tawanannya Zainab dan kembalikan kalung. Akhirnya mereka melakukan itu. Tapi Nabi SAW punya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya dia harus melepaskan Zainab. Yang kemudian Zainab akan dijemput untuk hijrah ke kota Madinah. Dan di masa itu Zainab berangkat tanpa mahram. Nggak ada dia. Siapa yang menjemput Zainab? Ini akan disebutkan bentar lagi. Nah, silakan. Untuk menyusul Zainab, beliau mengutus Zaid bin Harithah dan seseorang dari Ansar. Beliau bersabda kepada keduanya, tunggulah di perkampungan Ya'jud hingga Zainab lewat di sana, dan setelah itu temanilah dia. Mereka berdua pergi untuk menyusul Zainab hingga dapat membawanya ke Madinah. Kisah hijrah ini amat panjang dan juga memilukan. Allahu Akbar jamaah. Tunggu, ada satu kata yang Ya'juj, bukan Ya'juj jamaah ya. Ini disebutkan Ya'juj, yang betul Ya'juj. Nama sebuah daerah kota Mekah, bukan Ya'juj tapi Ya'juj. Ahibati fillah, Rasulullah SAW mengirim Zaid bin Harithah.
Yang pada saat itu sebenarnya Zaid masih dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Jadi seakan-akan Zaid ini saudaranya Zainab sebelum ada pembatalan anak angkat. Maka Zaid bin Haritha berangkat menuju ke kota Mekah untuk menjemput Zainab, menyusul Zainab ya. Dan Zainab pun berangkat meninggalkan kota Mekah sampai ke kota Madinah. Disebutkan di sini kisah hijrahnya amat panjang dan juga memilukan. Karena fase itu fase orang-orang musyrik sakit hati. Ingin balas dendam. Tapi mereka juga takut. Kenapa? Karena masih banyak tawanan perang di kota Madinah. Di sisi lain mereka tahu ini putri Nabi SAW. Jadi orang-orang musyrikin itu masih ada sisa-sisa dari akhlak yang mulia masih ada. Mereka melihat dia seorang wanita, mereka gak gangguin dan akhirnya pulang ke kota Madinah. Zainab sampai ke kota Madinah dengan selamat radhiyallahu taala anha. Suaminya di kota Mekah dan nanti akan balik lagi. Suaminya balik lagi menjadi suaminya Zainab di kota Madinah. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Di antara tawanan itu ada pula Suhail bin Amr, seorang orator yang ulung. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, cabutlah 2 gigi sirih Suhail bin Amr, agar lidahnya terjulur saat berbicara dan tidak bisa lancar berpidato, dimanapun dia berada untuk memusuhinya." Namun, beliau menolak permintaan Umar ini sebagai langkah untuk menjaga pamor beliau dan celaan Allah pada hari kiamat. Nah, ini diganti menjaga pamor beliau sebagai langkah untuk menghindari al-muthlah. Al-muthlah itu memotong hidung, memotong telinga, mungkin salah satu juga mencabut gigi. Ya, ahibati fillah. Berkaitan dengan Umar bin Khattab, Umar melihat yang ditawan ini adalah tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Dilihat di situ ada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini nanti dia masuk Islam ya. Karena dia seorang orator, provokator lagi nih nantinya. Pintar ngomong dia. Akhirnya Umar berpikir bagaimana orang ini tetap dibebaskan tapi udah gak bisa lagi dia ceramah. Karena kalau gigi depannya habis kan mungkin suaranya tidak akan selantang dulunya. Nabi SAW tidak setuju dengan pendapat Umar. Dan Suhail bin Amr ini akhirnya dibebaskan dengan tebusan. Dan nanti ketika Nabi SAW datang ke kota Mekah untuk umroh di tahun ke-6 Hijriah, terjadi dialog yang alot ya. Dan juga diskusi yang tidak menemukan jalan keluar. Sampai orang-orang Quraisy itu mengutus Suhail ibn Amr ini. Masih kafir dia waktu itu. Datang Suhail, maka Nabi SAW mengatakan sahula amrukum. Suhail itu artinya yang mudah. Datang Suhail, oh urusan kalian akan mudah ya. Ahibati fillah. Suhail bin Amr ini masuk Islam nantinya ketika penaklukan kota Mekah dan setelah meninggalnya Nabi SAW, Suhail bin Amr termasuk yang
meneguhkan penduduk Mekah dalam keimanan mereka setelah meninggalnya Nabi SAW. Banyak yang murtad. Beberapa kota atau beberapa negeri itu terjadi kekacauan di sana. Salah satunya di kota Mekah. Dan Nabi SAW ketika tidak mau dicabut giginya Suhail itu, beliau berharap mudah-mudahan nanti dia akan bangkit, akan berdiri di satu tempat di atas mimbar yang engkau akan memujinya atas apa yang dilakukan. Dan betul, ketika terjadi kekacauan di kota Mekah, Suhail naik mimbar ya, mengukuhkan hati penduduk Mekah. Kalian jangan menjadi orang terakhir yang masuk Islam, kalian menjadi orang yang pertama yang keluar dari Islam. Akhirnya keislaman penduduk Mekah kembali. Dan subhanallah, di antara sebabnya adalah pidato dan ceramah Suhail bin Amr. Ahibbatifillah. Ada orang-orang yang mungkin sempat menjahati Islam. Bahkan dia jahat banget dengan Islam. Suhail ketika mengadakan perjanjian di Hudaybiyah, kan ditulis di sana dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Suhail, kalau engkau Rasulullah, kami nggak akan menghalangimu untuk masuk, kata dia. Tapi tulis Muhammad bin Abdullah. Suhail melakukan itu. Ya, namanya orang belum dapat hidayah. Ketika dapat hidayah, dia menjadi orang yang berada di saf pertama, membela agama Allah ini. Nah, dilanjutkan. Saat itu Sa'ad bin Al-Nu'man pergi ke Mekah untuk umrah, tetapi di sana dia ditawan Abu Sufyan. Anak Abu Sufyan sendiri yang bernama Amr menjadi tawanan dalam perang Badar. Kaum muslimin membebaskan Amr, lalu Abu Sufyan juga membebaskan Sa'ad. Nah, ini ada pertukaran tawanan ya. Jadi kalau tadi ada yang dengan tebusan, ada yang tanpa tebusan, ada yang tukar tawanan. Bagaimana Sa'ad bin Nu'man berangkat umrah, tahu-tahu ditawan. Dan putranya Abu Sufyan ditawan. Maka akhirnya terjadi pertukaran tawanan di sini. Ahibati fillah. Terkadang peperangan tidak dapat dihindari. Dan tatkala terjadi peperangan, ada yang jadi korban. Darah dikucurkan. Cacat tak terhindarkan. Harta pun dihabiskan. Tapi hidup ini sejatinya adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, maka nggak ada alasan bagi dia untuk mundur, untuk berpikir mencari kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Karena kesenangan yang hakiki adalah setelah kematian. Barakallahu fikum. Baik, kita akan baca sedikit tentang Al-Quran berbicara tentang peperangan ini. Nah, silakan dibaca. Al-Quran berbicara tentang masalah perang. Surat Al-Anfal turun mengupas seputar topik peperangan ini. Surat Al-Anfal merupakan penjelasan dari Allah tentang peperangan Badar, yang berbeda jauh dengan penjelasan-penjelasan lain yang membicarakan masalah raja dan pemimpin setelah kemenangan. Barakallahu fikum. Di sini ada terjemahan yang halus sebenarnya. Penyusun buku ini dalam bahasa Arabnya mengatakan, wahadi surah, kata dia, surat Al-Anfal ini ta'liqun ilahiyun in sahha hadha ta'bir. Dia mengatakan adalah merupakan komentar Tuhan. Kalau benar takbir ini, artinya ungkapan ini kalau benar, ya bisa disebut ini adalah komentar Tuhan tentang peperangan ini. Artinya peperangan itu terjadi di muka bumi, Allah memberikan komentar tentang apa yang terjadi.
Tapi diterjemahkan di sini penjelasan ya. Maka ya penyusun kitab ini mengatakan kalau ungkapan itu benar ya, maka seakan-akan ini adalah komentar dari Allah Azza wa Jalla yang beliau menyebutkan yang berbeda jauh dengan penjelasan-penjelasan ini mungkin bisa diganti yang berbeda jauh dengan komentar-komentar yang biasanya disampaikan oleh raja dan pemimpin setelah kemenangan. Nah, yang berbeda jauh dengan komentar-komentar yang disampaikan oleh raja dan pemimpin setelah kemenangan. Ya, dilanjutkan. 1. Pertama-tama Allah hendak mengalihkan pandangan kaum muslimin ke akhlak mereka yang dirasa kurang baik atau berlebihan pada masa lampau, agar mereka berusaha menyempurnakannya dan menyucikan diri. Barakallahu fikum. Nah, ini kalau kita membaca awal surat Al-Anfal, di mana Allah Azza wa Jalla menegur mereka dalam urusan harta rampasan perang seperti yang sudah kita baca. Terjadi keributan di antara mereka. Semua merasa, oh aku yang lebih pantas, aku yang lebih pantas, aku. Semuanya aku. Seharusnya kita bersama itu yang dimunculkan. Ini kan kelompok. Ada 3 kelompok ketika itu. Kelompok yang mengejar musuh, kelompok yang mengamankan harta rampasan perang, kelompok yang mengamankan Rasulullah SAW. Dan semua kelompok ini merasa setiap kelompok lebih berhak daripada kelompok yang lainnya. Maka Allah berikan teguran pada mereka. Nah, yang kedua. Yang kedua, kemenangan ini menjadi nyata karena dukungan dan pertolongan yang gaib dari Allah bagi kaum muslimin. Allah pernah menyebutkan hal ini agar mereka tidak terkecoh oleh kehebatan dan keberanian diri sendiri, sehingga jiwa mereka tidak tenggelam dalam kesombongan, tetapi mereka justru tawakal kepada Allah, taat kepadanya dan kepada Rasul. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Orang kalau menang kadang kalah. Melakukan celebration, selebrasi mereka. Wah, ini menang. Allah mengingatkan, kalian menang itu karena pertolongan Allah. Yang seharusnya dilakukan oleh orang yang dikasih kemenangan adalah bersyukur kepada Allah. Terima kasih sama Allah. Bukan mengatakan, oh aku. Kita lihat banyak orang melakukan itu. Ketika dia pemain bola contohnya. Bagaimana ketika dia dapat memasukkan itu bola ya. Gol ya, kemudian dia teriak-teriak menunjuk-nunjuk kepada dirinya seakan-akan dia adalah orang yang hebat. Wallah, kalau Allah nggak bantu dia, nggak bakal dia dapat melakukannya. Namun kebanyakan manusia ingat dengan dirinya. Makanya tatkala pemain bola itu menggiring bola, menggoreng bola, tapi tahu-tahu bola itu nggak gol, dia pegang kepala. Aduh. Muslim gak kayak gitu loh. Muslim mengatakan ya belum ditakdirkan Allah. Aku udah berusaha. Ketika masuk dia mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji buat Engkau ya Allah. Maka di sini disebutkan kemenangan itu karena Allah yang kasih. Maka kalau engkau ingin dikasih kemenangan lagi, apa yang harus dilakukan? Bertawakal kepada Allah. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasulnya. Bukan menyandarkan kemenangan itu kepada aku. Allah Azza wa Jalla. Nah, dilanjutkan. 3. Kemudian Allah menjelaskan tujuan yang mulia dari peperangan yang menegangkan dan banyak memakan korban ini.
menunjukkan beberapa sifat dan akhlak kepada mereka yang harus diperhatikan saat perang dan saat mendapat kemenangan. Barakallahu fikum. Nah, mengetahui tujuan, target, itu akan membuat orang jadi tahu diri. Umat Islam berperang bukan karena mereka haus darah. Umat Islam berperang sejatinya dalam rangka bagaimana agama Allah ini tidak dizalimin. Maka yang Allah katakan udzina lilladzina zulimu, udzina lilladzina amanu bi annahum zulimu, diizinkan buat orang-orang beriman karena mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi hendaklah setiap muslim itu selalu menghadirkan niat dan tujuan tatkala mereka harus berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya dikasih tahu juga akhlak-akhlak yang mulia. Ketika dikasih kemenangan gimana, jangan kemudian menyandarkan kepada dirimu. Engkau adalah makhluk yang lemah, yang gak mampu berbuat apa-apa, yang tanpa pertolongan Allah, la syai', nothing. Nah, dilanjutkan. 4. Kemudian Allah berfirman kepada orang-orang musyrik, munafik, Yahudi, dan para tawanan perang, menyampaikan peringatan yang nyata dan menjelaskan kepada mereka agar menerima kebenaran. Nah, kalau kita baca surat Al-Anfal ya, tadi setelah diberikan kemenangan umat Islam, ayolah kalian masih ragu dengan kebenaran Islam. Tuh, kalian gak ngelihat bagaimana orang-orang musyrikin dengan 1000 tentara, dengan pasukan persenjataannya lengkap, kalah mereka. Kalian masa enggak masih tutup mata? Nah, dilanjutkan. 5. Setelah itu Allah berfirman kepada kaum muslimin tentang masalah harta rampasan dan meletakkan dasar-dasar masalah ini. Nah, lanjutkan ke 6. 6. Kemudian Allah menjelaskan dan menetapkan aturan-aturan saat perang dan damai. Karena dakwah Islam saat itu sudah memasuki tahapan ini, agar perang yang dilakukan kaum muslimin berbeda dengan perang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka unggul karena akhlak dan nilai-nilai yang luhur serta menegaskan kepada dunia bahwa Islam bukan sekedar teori yang mentah, tetapi Islam membekali para pemeluknya secara praktis berlandaskan kepada dasar-dasar dan prinsip yang diserunya. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Sebagian orang berpendapat Islam itu agama teroris. Kadangkala kalau ditanya mereka apa definisi teroris, ya muslim. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Al-Quran dijelaskan undang-undang dalam kehidupan damai, undang-undang dalam kehidupan perang. Kondisi damai, kondisi perang. Itu dijelasi. Perintah untuk memenggal kepala orang-orang musyrikin ketika berjumpa dengan mereka itu di medan perang. Tapi sebagian orang beranggapan, oh ini lihat nih, ketemu orang kafir, tebas lehernya. Ya di medan perang ditebas lehernya. Engkau ketemu sama orang kafir di medan perang, dia pegang senjata, engkau katakan, halo, dibunuh engkau. Hubungan antara dua negeri ketika dalam kondisi damai seperti apa, ketika dalam kondisi perang seperti apa, semua dijelaskan. Karena Al-Quran ini kitab penutup yang Allah turunkan. Islam bukan hanya mengatur urusan rumah tangga, urusan kematian, urusan kelahiran. Orang berpikir, ya itulah Islam. Ahibati fillah, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Sudah 1445 tahun.
yang lalu. Islam meletakkan landasan-landasan, pondasi-pondasi tentang hubungan internasional, hubungan antar negara, kondisi-kondisi damai, situasi perang, berkaitan dengan tawanan perang, pertukaran tawanan perang. Jadi Islam itu menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Hanya saja ada orang-orang yang gak baca Quran. Nih kita mau masuk bulan Ramadan. Maka tolong setiap muslim itu baca Qurannya. Gak bisa baca Quran, baca artinya. Yang bisa baca Quran, baca Qurannya dan baca artinya, baca tafsirnya. Allah ceritakan tentang perang Badar nih di surat Al-Anfal. Ini kita sedang membahas bagaimana komentar Allah Azza wa Jalla atau penjelasan Allah tentang perang Badar. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Engkau muslim, tapi gak mau tahu. Lalu muncul Islamophobia. Subhanallah. Al-Quran ini bukan berumur 100 tahun. Bukan berumur 200 tahun. Al-Quran ini 1400 kalau dihitung dari turunnya. 45 tambah 13 tahun. Berapa? 58. Nah, 68. Atau 58 jemaah. Nah, 58. Bayang. Dan akan terus ada. Saya ulangi. Al-Quran ini akan terus ada. Menjadi pedoman bagi umat Islam. Di saat semua yang dibikin oleh manusia akan mengalami revisi, akan mengalami penghapusan, akan hilang, akan ditinggalkan manusia. Tapi Quran akan tetap ada sampai hari kiamat. Ketika negeri-negeri itu sudah terlebur dan gak tahu menjadi negeri apa nantinya, Al-Quran tetap menjadi pedoman umat Islam. Maka tolong dibaca. Engkau ketika baca Quran, oh seperti ini ya. Ternyata ya agama itu menjelaskan, oh kalau kondisi perang seperti ini. Ini bukan bicara teori aja dan sudah dipraktekkan. Dan ternyata dialah yang terbaik. Baik, dilanjutkan. 7. Kemudian Allah menetapkan beberapa butir undang-undang daulah Islam dengan membuat perbedaan antara kaum muslimin yang menetap di wilayah Islam dan mereka yang menetap di luar wilayah Islam. Pada tahun 2 Hijriah, turun kewajiban puasa Ramadan, membayar zakat fitrah, dan penjelasan tentang batasan-batasan zakat yang lain. Kewajiban membayar zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya yang dimaksudkan untuk meringankan beban hidup yang dijalani orang-orang muhajirin dan ansor yang miskin, yang tidak mempunyai bakat berbisnis. Barakallahu fikum. Ya, kalau kita lihat lagi bagaimana aturan yang dibuat bagi mereka yang hidup di dalam negeri Islam, yang hidup di luar sana. Sehingga muslim itu tahu engkau ketika hidup di sini, apa kewajiban-kewajibanmu, apa yang harus engkau lakukan. Engkau mampu hijrah apa enggak mampu. Kalau engkau mau bertahan di situ, apa konsekuensinya. Kemudian disebutkan juga berkaitan dengan diwajibkannya puasa, diwajibkannya zakat fitrah, kemudian disebutkan tentang nisab zakat yang lainnya, dan agama ini berpikir hablum minallah dan berpikir hablum minan nas. Artinya sempurna. Sampai hari ini, entah di negeri kita atau di negeri yang lainnya, banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan jumlah orang miskin semakin banyak. Kita lihat mungkin negara berpikir untuk memberikan bantuan kepada mereka. Alhamdulillah dengan adanya bantuan sosial mungkin, bansos mungkin ada lagi berupa uang bulanan dari mereka atau pembagian sembako. Islam ini mewajibkan kepada yang kaya untuk mengeluarkan zakat, diberikan kepada yang miskin.
Tapi banyak orang kaya lupa dengan kewajiban ini. Ada seorang syekh mengatakan, aku itu heran. Yang banyak datang kepada aku tanya masalah zakat itu, kata beliau, ya yang uangnya mungkin 5 miliar atau 10 miliar ya, dia tanya tentang zakat. Yang triliunan itu gak ada yang tanya. Yang triliunan itu gak ada. Orang punya uang 1 triliun, zakatnya itu 25 miliar. 1 triliun. Punya 2 triliun, zakatnya itu 50 miliar. Yang punya 10 triliun, itu zakatnya 250 miliar. Bayangin, ya. Mudah-mudahan nggak salah nanti dilihat. Seperti itu ya. Orang jadi berat gitu. Padahal agama ini datang untuk menyucikan hartamu juga. Engkau akan hidup menderita dengan uang yang zakatnya. Oh, keluarkan zakat. Ya alhamdulillah saya keluarkan zakat. Kata dia berapa? Oh 1 tahun saya keluarkan zakat 25 miliar. Nah, uangmu 10 triliun. Engkau punya utang zakat berapa? 225 miliar. Mungkin kau berpikir, oh banyak 20 miliar. Bukan bicara banyak. Perhitungannya itu persentase. Bukan jumlahnya. Baik, dilanjutkan. Ada momen yang paling mengesankan dengan perayaan Idul Fitri pertama yang dijalani kaum muslimin dalam hidup mereka pada Syawal 2 Hijriah. Setelah mereka memperoleh kemenangan yang gemilang di Perang Badar. Betapa mengesankan hari raya yang penuh kebahagiaan ini. Setelah Allah menyematkan mahkota kemenangan dan keperkasaan kepada mereka. Betapa mengagumkan sholat Idul Fitri yang mereka tunaikan pada saat itu. Setelah mereka keluar dari rumah dengan menyerukan suara takbir, tahmid, dan tauhid. Hati mereka yang dipenuhi kecintaan kepada Allah sambil tetap mengharapkan rahmat dan keridhoannya. Setelah dia memuliakan mereka dengan nikmat dan menguatkan mereka dengan pertolongannya, kemudian Allah mengingatkan mereka tentang semua ini dengan berfirman, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Dan ingatlah wahai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi Makkah, kamu takut orang-orang Makkah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap Madinah dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberinya kamu rizki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Anfal ayat 26. Allahu Akbar jemaah. Nikmat Allah itu banyak ya. Kadangkala orang itu kalau sudah senang lupa. Engkau dulu pernah susah loh. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mendetailkan kondisi kaum muhajirin yang dulu dan kondisi yang sekarang. Kita pun seharusnya kayak gitu. Engkau dulu kayak apa? Yang sudah dikasih kesenangan ya. Dulu gak punya mobil, sekarang kau punya mobil. Dulu gak punya anak, kau punya anak. Dulu kau gak punya rumah, kau punya rumah. Dulu penghasilanmu dikit, sekarang Allah berikan penghasilan yang banyak. Allah mengingatkan kaum muhajirin, ingat dulu kalian sedikit. Kalian hidupnya penuh ketakutan, kecemasan, takut diculik sama orang-orang musyrikin. Lalu Allah kasih tempat sama kalian. Allah kasih bantuan sama kalian. Allah kasih rezeki sama kalian. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Makanya di ayat yang berkaitan dengan kewajiban Ramadan ya. Tadi disampaikan Ramadan itu turun ayat kewajiban puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu di tahun kedua, di bulan Sya'ban nih, sebelum Ramadan. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah ingin kemudahan buat kalian. Allah ingin kesusahan buat kalian. Allah ingin kalian menyempurnakan bilangan Ramadan itu. Hendaklah kalian bertakbir, membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Dan agar kalian bersyukur. Wallahi jemaah, orang kalau tahu kenapa disyariatkan puasa, Allah nggak butuh mau puasa kita. Kita yang butuh. Jiwa kita butuh puasa. Hati kita butuh puasa. Perut kita butuh dengan puasa itu. Dan kehidupan kita semuanya membutuhkan agar kita dalam setiap tahun berhenti sejenak. 1 bulan berpuasa agar kau bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. InsyaAllah pada perjumpaan yang selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan militer ya, antara perang Badar dan perang Uhud. Kita tahu perang Badar terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Uhud terjadi di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Jadi kira-kira ada 1 tahun di sini terjadi berbagai macam peristiwa yang menjadikan umat Islam ya tidak boleh merasa tenang. Mereka harus terus berjuang. Dan ingat, perjuangan itu menuntut pengorbanan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Tapi kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan Ustadz. Ana baca pertanyaan yang masuk ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ustadz Hafizakallah, izin bertanya Ustadz. Dikatakan bahwa para sahabat sempat menginginkan dunia terkait rampasan perang. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat sehingga akhirnya kecondongan mereka lebih besar terhadap urusan akhirat, Ustaz? Mungkin Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, kalau bicara bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat agar kecintaan kepada dunia itu tidak menjadikan mereka berambisi dunia. Artinya manusia itu cinta dengan dunia. Tapi jangan menginginkan dunia. Bagaimana dengan harta itu? Engkau ingin akhirat. Kalau bicara pengajaran, pendidikan yang dilakukan Nabi SAW. Tadi kita udah baca. Allah langsung menegur. Allah langsung menegur. Allah tahu dengan isi hati mereka. Allah mengatakan, turiduna aradat dunya. Nah, kalian ingin harta benda dunia. Wallahu yuridul akhirah. Allah ingin akhirat buat kalian gitu. Dunia sebentar. Bagaimana kemudian Nabi SAW menangis. Abu Bakar menangis. Karena tahu pilihan mereka salah. Tapi udah terjadi. Kemudian Nabi SAW seringkali ya mengingatkan para sahabat tentang hakikat dunia. Bagaimana beliau memberikan contoh hidup sederhana. Ketika Umar melihat Nabi SAW hidup di atas ranjang yang di atasnya ada tikar yang membuat lambung Nabi SAW bergaris-garis itu tikar. Lalu Umar menangis mengatakan, ya Rasulullah, itu Kaisar Romawi, itu Kisra Raja Persia, hidup bergelimang kenikmatan, kenyamanan. Engkau seperti ini ya Rasulullah. Padahal engkau adalah orang yang paling dicintai Allah gitu. Maka kata Nabi SAW, mali walid dunya. Umar, apa urusanku sama dunia ini apa? Apa? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia ini seperti ya seorang musafir, seorang pengendara yang dia istirahat di bawah pohon, berteduh sebentar, kemudian pergi meninggalkannya selama-lamanya. Bagaimana Nabi SAW ketika melewatin pasar, lalu beliau melihat ada anak kambing yang telah tewas di situ, yang cacat, beliau memegang telinganya seakan-akan beliau menawarkan, ayyukum yuridu hada bidirhamin. Siapa yang mau 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham, siapa yang mau?
Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, diam sahabat. Bangkai ya Rasulullah. Siapa yang ingin ini jadi milik dia? Ingin jadi milik dia. Artinya gratis sudah. Siapa yang ingin bawa ini ke rumahnya, menjadi pemiliknya, menjadi penguasanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau dia hidup aja dia cacat. Cacat. Gimana dia udah bangkai? Sahabat gak ada yang mau gitu loh. Orang mau piara anak kambing mungkin yang masih hidup ya. Walaupun cacat mungkin ada yang tertarik. Walaupun orang gak suka gitu loh. Memelihara sesuatu yang cacat gitu. Maka para sahabat dengan terus terang mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia hidup dia itu cacat. Kupingnya kecil ya. Sedangkan kita tahu biasanya kambing-kambing yang kupingnya panjang kayak gitu ya. Gimana dia udah mati? Gak ada yang mau. Kata Nabi SAW, la dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada hinanya bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Kalian gak mau kan? Kalian gak mau. Makanya Allah itu ingin akhirat buat kalian. Gak ingin dunia. Makanya dunia Allah berikan kepada Qarun, Allah berikan kepada Fir'aun, Allah berikan kepada Namrud. Karena dunia ini lebih hina daripada bangkai. Kok kita mau berlomba-lomba mengumpulkan dunia? Padahal Allah katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Seharusnya berlomba-lomba itu, bersaing itu ya akhirat gitu. Seperti itu Nabi SAW mendidik mereka dengan menyuruh mereka bersedekah, berbagi. Itu juga agar kecintaan mereka kepada dunia itu bisa diredam. Mereka mencari dunia buat akhirat, bukan untuk dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ada yang bertanya langsung Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Kalau nggak salah Ana menangkap kajian di Pranawi Ustaz ya, pembagian rampasan perang itu ada untuk Allah dan Rasulnya. Pertanyaan Ana, kalau yang untuk Allah itu akhirnya larinya kemana Ustaz? Yang kedua, ini masalah rumah tangga ya Ustaz ya. Saat orang menjalankan rumah tangganya dengan berjalannya waktu, mungkin untuk awal-awal baik-baik aja Ustaz ya, tapi setelah berjalannya waktu sekian lama sang istri menuntut ilmu agama dengan baik, yang pada akhirnya pasti ada benturan-benturan ya Ustaz ya. Benturan yang paling parah itu yang membuat istri itu sangat terpukul dan meratapi hari-harinya karena suaminya itu tidak menjalankan sholat. Ya mungkin dia terpikir mungkin untuk dia pribadi nggak masalah ya Ustaz ya, tapi kalau untuk anak-anaknya itu yang bikin istilahnya apa ya, membuat dia itu sangat yang menjalani hidup ini sangat berat gitu Ustaz. Sebenarnya sikap apa sih yang paling tepat tetap bertahan untuk dalam rumah tangganya dengan tetap mengajarkan kepada anak-anaknya, ataukah dia harus mengambil keputusan untuk akhirnya berpisah Ustaz? Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan surat Al-Anfal ya. Bahwasanya Al-Anfal itu lillahi wal rasul. Itu milik Allah dan Rasul. Artinya milik Allah dan Rasul itu Allah dan Rasul yang berhak untuk membaginya. Dan kemudian dibagi sama rata sama Nabi SAW. Kecuali yang pakai kuda. Itu dapat bagian lebih. Jadi maksudnya mereka itu yang merasa berhak. Tadi kita sampaikan bahwasanya ada 3 kelompok. Yang satu yang mengejar musuh, yang satu yang mengamankan harta rampasan perang, yang satu yang mengamankan Rasul SAW. Semua merasa dia yang lebih berhak memiliki. Maka dikatakan itu milik Allah dan Rasul. Artinya yang berhak membagi itu mereka. Afan, Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian dibagikan secara rata. Jadi nggak ada lagi yang merasa, oh aku yang lebih berhak, ini tuh enggak. Itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi yang berhak untuk membagi adalah Allah. Dan kemudian Nabi SAW membagikan kepada para sahabatnya ketika perang Badar itu secara rata kepada mereka ya.
yang mau mengejar, yang mau melindungi Nabi SAW, atau yang mengumpulkan harta rampasan sendiri, itu dapat bagian yang sama. Kecuali bagian yang jalan kaki dengan yang naik kendaraan atau yang naik kuda, itu berbeda. Taib ahibati fillah, kalau pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apa yang harus dilakukan seorang wanita yang mungkin dapat pasangan yang tidak sesuai dengan harapan, yang mungkin visi misinya nggak bisa disamakan, ya, maka pilihannya memang dua tadi. Mana yang lebih baik buat engkau, itu dia yang lebih tahu. Karena kondisi yang sama kadangkala beda langkah yang harus diambil. Ada yang suaminya dilihat ada sih, insya Allah masih ada harapan dia jadi lebih baik, masih ada harapan. Contohnya ada suami yang gak suka istri yang ngaji tapi dibiarin. Tapi ada suami nanti yang gak suka tapi kemudian dia cawe-cawe, dia intervensi kepada pendidikan anak umpamanya. Ya akhirnya berantakan nanti anak-anak. Maka adalah dia melihat ketika suamimu membiarkanmu untuk mendidik anak-anak dengan cara yang baik, ya, dan kau terus dapat menjalankan agama dengan baik walaupun kau mendapati suami tadi mungkin yang masih sulit untuk diajak belajar bareng, maka mempertahankan rumah tangga Ana rasa menjadi solusi. Tapi kalau ternyata dia sudah intervensi kepada dirimu, bahkan mungkin bukan hanya tidak setuju tapi sudah mulai melarang istrinya untuk ngaji, kemudian dalam pendidikan anak juga dia mungkin tidak ingin anaknya jadi anak-anak yang soleh-soleha dalam pandangan sunnah, maka di sini boleh jadi berpisah menjadi solusi. Intinya adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau kalian takut kedua orang ini tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah, ketika itulah mereka nggak ada masalah berpisah gitu loh. Karena tujuan pernikahan itu sendiri adalah bagaimana suami dan istri ini menegakkan aturan Allah Azza wa Jalla, bukan untuk bersenang-senang belaka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ana baca pertanyaan berikutnya masuk Ustaz. Nah, tafadhol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Ustadz dan kita semua dalam perlindungan Allah dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Ustadz, Amin. Bagaimana mengazamkan di hati agar tidak terlena oleh HP Ustadz karena bertepatan mau masuk Ramadan dan tapi pekerjaan berhubungan dengan HP Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu Masya fikum. Allah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kita ini sebagai operator ya, untuk handphone yang kita miliki. Tab yang Anda miliki ini kalau Anda mau tutup, selesai. Dia akan tertutup. Handphone ini kalau Anda matikan sinyalnya, dia akan mati. Tapi kebanyakan kita sudah kecanduan. Berat bagi dia untuk meninggalkan alat-alat tersebut. Padahal sebenarnya sebelum kita hidup dengan handphone ini, kita enjoy aja. Ana tadi dapat video, kiriman video tentang seorang anak ya. Tulisannya itu before iPad dan after iPad. Ketika anak itu belum dapat iPad, Masya Allah anak itu bermain sama orang tuanya, bermain. Seneng hidupnya gitu. Ternyata sudah dapat iPad, udah berantakan hidupnya. Yang ada dia mau pegang itu iPad dia. Dia mau hidup di sana. Padahal bukan kehidupan itu sebenarnya di situ. Nah, kalau tadi dikatakan, masalah kerjaan di situ. Kalau kerjaan di situ, tafadhol, nggak ada masalah. Engkau gunakan handphone buat bekerja. Tapi hanya ketika engkau butuhkan. Kalau engkau matikan. Sekali lagi kita ini operator ya, yang menjalankan. Kita mau matikan, kita matikan. Dan memang
kecanduan kepada sesuatu itu membuat orang jadi nggak bisa hidup tanpa barang itu. Nasihat anak, antum pakai handphone baca Quran, antum pakai handphone nyatat kajian. Artinya semua kegiatan antum tetap di handphone, sehingga ya kesibukan antum benar-benar di handphone. Kemudian bagi orang yang kerja memang tolong ada evaluasi. Ada monef buat dirimu sendiri. Kau monitor dan kau evaluasi. Contohnya malam nanti atau siang. Kalau engkau kerja dari pagi sampai siang umpamanya dengan handphone. Ketika siang kau lihat. Ada pengaturan baterai. Ada penjelasan. Berapa jam engkau pakai untuk WA, berapa jam engkau pakai untuk Instagram, berapa jam engkau pakai untuk baca Al-Quran. Sehingga kau lihat tuh, ternyata kerja yang buat kerja itu cuma setengah jam. Sisanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Makanya kalau kita bisa terlepas dari handphone benar-benar, sepertinya itu solusi. Handphonenya ditaruh, ganti buku, ganti kitab, semuanya Ramadan full. Umpamanya kalau bisa terlepas dari handphone. Tapi kalau nggak bisa, engkau adakan monef buat dirimu, adakan monitor, evaluasi sehingga engkau bisa jadi lebih baik. Karena sebenarnya muhasabah ini langkah pertama menuju taubat. Ketika engkau tidak bermuhasabah, engkau merasa baik-baik aja gitu. Tapi dengan bermuhasabah, semoga engkau bisa memperbaiki dirimu. Barakallahu fikum. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz, Masya Allah. Pertanyaan masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ingin bertanya Ustaz, bagaimana sikap yang paling tepat untuk menanggapi orang yang bertanya tentang suatu hal yang kita tidak tahu benar Ustaz, akan tetapi kita tidak memiliki hujah yang kuat. Apakah sebaiknya dijawab sesuai dengan pengetahuan kita ataukah didiamkan terlebih dahulu Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ucapan la adri, ucapan aku nggak tahu, itu separuh ilmu. Jadi kalau engkau memang nggak tahu, ya katakan la adri. Atau kalau engkau mau jawab, jawab yang engkau tahu. Kalau dikatakan ana masih ragu, katakan wallahu a'lam ya. Nanti ana cari tahu lagi. Katakan seperti itu. Dan jangan malu untuk mengatakan nggak tahu, nggak ngerti. Kita kadang-kadang berat ya. Dikatakan masa kau nggak ngerti? Ya aku nggak tahu. Apalagi kalau seorang ustadz umpamanya berceramah ditanya satu permasalahan yang dia nggak tahu. Tapi karena dia merasa malu kalau ngomong nggak tahu, maka dia jawab. Boleh jadi jawaban dia salah. Maka hendaklah seorang hamba berusaha untuk katakan nggak tahu, belajar untuk ngomong nggak tahu. Nggak tahu, tanyakan kepada selain aku. Selesai. Kok nggak terbebani? Karena kau memang nggak tahu gitu loh. Ada apa engkau harus membebani dirimu dengan sesuatu yang jadi azab buat engkau pada hari kiamat ketika engkau menjawab tanpa ilmu. Walaupun benar. Tapi tanpa ilmu engkau jawab. Barakallahu fikum. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan masuk Ustaz. Bagaimana sikap Abdullah bin Ubay setelah masuk Islam Ustaz? Sikap Abdullah bin Ubay setelah masuk Islam, ya pura-pura jadi orang baik. Pura-pura jadi orang baik. Artinya yang awalnya dia menampakkan kesyirikan, sekarang enggak. Pura-pura jadi orang baik, tapi dia bermakar. Jadi yang awalnya musuh di luar selimut, sekarang musuh dalam selimut. Awalnya ya dia masih musyrik. Kelihatan benar-benar benci sama Islam. Tapi sekarang dia muslim. Ada di masjid, sholat di masjid sama Nabi SAW gitu loh. Ikut kegiatan-kegiatan keislaman. Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Tapi ya dia menyusun kekuatan untuk dirinya. Salah satu yang dihasilkan nanti adalah dari hasil
bentukan dia sebagai seorang dedengkot orang-orang munafik, masjid diror umpamanya. Pembangunan masjid yang tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam. Seperti itu. Jadi Abdullah bin Ubay tetap nampak dari omongan-omongannya kelihatan ya. Dia itu nggak suka. Tapi gimana, dia harus berada dalam barisan umat Islam. Nanti ketika perang Uhud dia ikut perang, tapi nanti di tengah jalan dia nggak jadi ikut perang. Dia bawa pulang 300 dari kaum Ansor, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta nasihatnya Ustaz. Insya Allah Ramadan sebentar lagi tiba. Kesiapan apa yang harus kita lakukan Ustaz? Berharap Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Ya, ahibati fillah. Kita baru mau siap-siap 4 hari sebelum Ramadan. Sedangkan para salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mengatakan Allahumma balighna Ramadan. Maka di bulan Rajab sudah mulai menanam. Tentunya menanam itu dengan menyiapkan lahan. Menyiapkan lahan, kemudian di bulan Sya'ban itu dengan menyirami. Makanya Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Jadi kita kalau mau diangkat amalan, bagaimana amalannya banyak banget tuh. Seperti itu. Maka di sisa hari ini kau perbanyak amalan kebajikan. Salah satunya adalah memperbanyak doa. Allahumma balighna Ramadan. Engkau banyak baca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Karena kita nggak tahu mampukah kita untuk menghidupkan bulan Ramadan ini. Ahibati fillah. Kita tahu kalau dipanggil hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Kita udah mau masuk bulan Ramadan, sedangkan kita belum siap-siap banyak baca la haula wala quwwata illa billah. Persiapkan diri dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ya kau bikin program lah apa yang hendak kau lakukan di bulan Ramadan. Karena ada orang-orang yang ya mengalir aja. Tapi ada orang yang enggak. Dalam pikiran dia tadi disebutkan, aku ingin lebih baik. Jadi lebih baik kira-kira apa yang kau akan lakukan? Aku akan menghatamkan Al-Quran dengan artinya. Aku tidak akan sibuk memenuhi perutku. Aku berada di bulan puasa. Aku akan umpamanya berbagi, berbuka dengan orang lain. Ya dipersiapkan sekarang. Tapi sekali lagi, hendaklah berdoa, bersihkan diri dari dosa, sehingga ketika datang Ramadan, Allah menolongmu dan fisikmu mampu untuk menjalankan kewajiban itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Alhamdulillah Ustaz, pertanyaan sudah. Masya Allah. Ada satu lagi Ustaz. Barakallahu fiik. Na'am. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah kisah masuk Islamnya Abul As Ustaz, suaminya Zainab Ustaz? Nah, Abul As dia masuk Islam setelah dagangan dia itu dia pernah membawa kafilah dagang menuju ke Syam, kemudian berhasil ditawan. Kafilah dagangnya itu berhasil bukan dia ditawan, kafilah dagangnya berhasil disita. Kemudian Abul As ini masuk ke kota Madinah di malam hari, masuk ke rumah Zainab. Ini insya Allah di tahun ke-7. Nah, di tahun ke-7 Hijriah. Karena nanti setahun kemudian meninggal dunia Zainab. Setelah itu, Zainab di waktu subuh itu mengatakan kepada umat Islam sedang salat subuh, aku telah memberikan jaminan keselamatan suaka kepada Abul As. Ini orang lagi sholat. Selesai sholat Nabi SAW mengatakan, kalian dengar ucapan tadi. Iya kata para sahabat. Umat Islam itu yang terendah dapat memberikan suaka. Sehingga semuanya harus menerima suaka yang dia berikan. Artinya kejaminan keselamatan tadi.
Nabi SAW kemudian berkata kepada Zainab, gak halal lagi ya suami membuat engkau. Setelah itu suaminya pulang ke kota Mekah membawa barang dagangan itu dikembalikan ke orang-orang musyrikin. Kemudian Abul As kembali ke kota Madinah untuk masuk Islam. Dan setahun kemudian kalau nggak salah Zainab meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi sebelum Ramadan, masuk Ramadan, apalagi setelah Ramadan nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.